Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dari jurusan manajemen. Di sini saya akan memaparkan secara singkat materi tentang studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu identifikasi ide bisnis. Identifikasi ide bisnis menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan berdasarkan minat, keahlian, dan peluang pasar. Menganalisis tren industri dan kebutuhan pelanggan untuk memastikan ide bisnis yang memiliki prospek yang baik. Mengidentifikasi produk atau layanan yang akan ditawarkan serta nilai tambahnya dibandingkan kompetitor. Yang kedua, analisis kelayakan awal. Mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan bisnis. Menilai secara awal apakah ide bisnis layak untuk dikembangkan. Lebih lanjut, menganalisis faktor-faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, tren ekonomi, dan persaingan pasar. Yang ketiga itu penyusunan studi kelayakan. Melakukan analisis mendalam berdasarkan aspek-aspek utama studi kelayakan bisnis seperti aspek hukum, pasar, operasional, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang keempat, evaluasi hasil dan keputusan. Hasil ini akan kita tentukan apakah bisnis layak untuk dijalankan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Jika bisnis dinyatakan tidak layak, mencari alternatif bisnis lain atau melakukan modifikasi strategi. Jika bisnis layak, melanjutkan ke tahap perencanaan bisnis dan implementasi. Yang terakhir itu implementasi dan monitoring. Setelah bisnis dinyatakan layak, dilakukan implementasi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Memonitor jalannya bisnis secara berskala untuk memastikan bahwa operasional berjalan sesuai dengan rencana. Melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi jika ditemukan hambatan atau peluang baru. Studi kelayakan bisnis adalah suatu proses analisis yang dilakukan secara sistematis dan mendalam untuk menilai apakah suatu rencana usaha atau proyek bisnis layak untuk dijalankan atau tidak. Kelayakan ini dinilai dari berbagai aspek penting agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian di masa yang akan datang. Jadi, secara umum, studi kelayakan bisnis bertujuan untuk pelaku usaha, investor, maupun manajemen dalam mengurangi risiko, mengoptimalkan sumber daya, serta memastikan keberlanjutan usaha sebelum bisnis tersebut direalisasikan. Tujuan studi kelayakan bisnis adalah untuk memastikan bahwa suatu rencana atau proyek dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan menguntungkan. Jadi ada beberapa tujuan studi kelayakan bisnis yang saya ketahui. Yang pertama itu menilai kelayakan usaha. Menilai kelayakan usaha menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak berdasarkan aspek yang dianalisis. Yang kedua itu mengurangi risiko kerugian. Mengurangi risiko kerugian, mengidentifikasi potensi hambatan dan risiko sejak awal sehingga dapat diantisipasi sebelum usaha dilaksanakan. Yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan. Menjadi dasar pengambilan keputusan, memberikan informasi yang objektif dan terukur bagi manajemen atau investor dalam memutuskan, melanjutkan, menunda, atau membatalkan suatu usaha. Yang keempat itu menilai potensi keuntungan dan keberlanjutan usaha. Jadi kita harus menganalisis kemampuan bisnis untuk menghasilkan laba agar bisa bertahan dalam jangka panjang. Yang kelima itu menentukan kebutuhan sumber daya. Jadi kita harus ketahui dulu kebutuhan modal, tenaga kerja, teknologi, dan sarana pendukung lainnya secara cepat. Yang keenam itu meyakinkan pihak terkait
Jadi menjadi bahan pertimbangan bagi investor, kreditur, atau pihak lain untuk memberikan dukungan pendanaan atau kerjasama. Dan yang terakhir itu yang ketujuh sebagai pedoman pelaksanaan usaha. Jadi menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengembangan bisnis agar berjalan sesuai rencana. Manfaat dari aktivitas bisnis dirasakan oleh berbagai pihak, mulai dari pemilik, karyawan, hingga masyarakat luas. Ini adalah siklus positif yang saling menguntungkan, dan ada 4 bagian yang saya akan sebutkan itu dan jelaskan beberapa atau secara singkat saja. Yang pertama itu bagi pemilik dan investor, itu mendapatkan keuntungan finansial atau laba, pengembalian investasi, dan kesempatan untuk menciptakan warisan atau dampak sosial yang signifikan. Yang kedua itu bagi karyawan, memperoleh gaji, tunjangan, dan kesempatan untuk pengembangan karir dan peningkatan keterampilan. Bisnis yang baik menyediakan lingkungan kerja yang stabil dan sportif. Yang ketiga itu bagi konsumen, akses yang berbagai pilihan, produk dan layanan berkualitas dengan harga yang kompetitif. Bisnis ini yang berfokus pada pelanggan, peningkatan kualitas hidup mereka. Dan terakhir itu bagi pemerintah dan masyarakat, penerimaan pajak, peningkatan PDB, dan kontribusi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Dan sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam bisnis studi kelayakan. Dengan alasan bahwa dengan SDM yang mumpuni, sebuah bisnis bisa dikatakan masuk akal. Apalagi saat ini organisasi membutuhkan SDM dan dapat bekerja sama dengan memanfaatkan kemajuan-kemajuan yang inovatif. Jadi aspek SDM ini salah satu kunci dalam bisnis studi kelayakan. Anda dapat membaca dengan teliti. Yang terakhir itu yang kelima, aspek teknis dan teknologi. Aspek dalam bisnis studi kelayakan terkait dengan rencana kualitas barang, pilihan sistem produksi, penentuan teknologi, dan lain-lain, di mana masing-masing adalah komponen yang berhubungan dengan teknologi dan khusus digunakan oleh suatu organisasi. Oleh karena itu, aspek khusus dalam bisnis studi kelayakan sangat penting. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari studi kelayakan bisnis itu merupakan suatu studi yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Oleh karena itu, dalam mengambil mata kuliah, Anda akan dikenalkan beberapa aspek yang akan mendukung kesuksesan dan keberhasilan suatu bisnis, antara aspek lain hukum, pasar dan pemasaran, keuangan, teknis atau operasi, manajemen dan organisasi, ekonomi dan sosial, AMDAL, dan aspek lainnya.